Kalau weekend gitu kan, kalau weekend Sabtu Minggu gitu kan, ya kadang 10 lebih. Ya, sebelum bubur doang, belum soto. Belum soto. Itu baru bubur doang. Kalau sama soto, kadang sotonya ya 6 liter, 7 liter gitu. Kalau weekend. Tapi kalau hari-hari biasa mah lebih agak kurang daripada itu. Masa untuk soto sendiri itu tahun berapa tuh mulainya? Soto. Soto juga punya cerita sendiri. Soto punya cerita sendiri. Dulu kan saya awal ngerintis itu cuma dagang. Yang satu nggak pakai kacang, yang Pak, sebelah kanan bubur ayam ya, lewat danau. Nah, ini ada apa bisa hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, biasa dipanggil orang-orang Bang Udin. Saya punya usaha yaitu bubur ayam, soto ayam, sama bubur kacang hijau yang alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun, dan biasanya warungnya itu dipanggilnya warung Bang Udin. Oh, ini dari tahun berapa tadi ya? Usaha saya dari tahun 2013. Sudah hampir 10 tahunan tadi ya? Ya, hampir 10 tahun. Lumayan cukup lama. 10 tahun. Bisa diceritakan awal mula kepikiran untuk usaha ini dari mana tuh? Kepikiran pertama tuh dulu tuh nggak kepikiran buat usaha, karena begitu lulus sekolah tahun 2011 saya itu langsung ikut sama kakak ngerintis usaha. Usahanya itu dulu tuh di bidang optik kacamata. Awal mula tahun 2012. Dari situ kan yang namanya ngerintis gitu ya, ngerintis kacamata yang bukan bahan pokok gitu kan. Jangankan pengen yang beli 5 orang gitu, 1 orang aja susah. Dan dari situ kan banyak ngelamun gitu kan, nungguin yang beli, nongkrong tidur paling gitu, lu makan beli ya. Nah dari situ kepikiran, gimana nih kalau misalkan ngisi luang gitu kan, ngisi luang buat nambah-nambah makan gitu kan, usaha apa gitu kan. Nah kepikiran usaha, nah dari situ baru kepikiran usaha. Dan usahanya itu berpikir berdua dulu tuh sama kakak saya, namanya Kak Ajin. Oh, Kak Ajin. Usaha apa kata saya ya? Usaha apa nih biar ada pemasukan lain gitu kan, selain dari optik. Nah, dari situ tercetus. Gimana kalau usaha bubur gitu kan? Bubur ayam. Nah, kepikiran juga tuh ya bubur ayam. Gimana bubur ayam? Saya kan nggak bisa gitu bikin bubur ayam. Nah, dari situ kepikiran bubur ayam Cirebon aja katanya, mudah katanya. Aduh, kata saya gimana ya? Coba-coba aja dulu gitu kan. Nggak punya, dulu nggak punya. Cuman kalau basic untuk dari bidang masak gitu kan, kayak masak apa itu udah ada. Dari zaman sekolah pun skill itu udah ada. Ya, udah suka. Dari zaman sekolah tuh udah suka di bidang masak memasak gitu. Jadi kalau misalkan tentang bumbu, tahulah sedikit-sedikit dulu tuh. Modal pertama kita kan nggak punya uang ya, yang namanya usaha butuh modal itu kan, butuh tempat. Kebetulan tempat mah ada gitu kan. Tempat mah ada di depan lahan ruko yang lagi dikontrak gitu kan sama kakak saya.
mau ngemanfaatin lahan itu gitu awalnya tadinya. Cuman untuk modal nggak ada. Gimana kata saya nih modal? Ya? Nggak punya modal. Modal awal tuh nggak punya, itu kan. Kepikiran gimana nih ya, mikir lagi gitu kan. Usaha butuh modal itu kan nggak cuman sekadar uang gitu kan. Gerobak pun harus dimodalin, barang-barang harus dimodalin. Jangankan kalau modal ininya mah mungkin sedikit kali ya. Untuk kayak beras gitu kan, ayam mungkin sedikit. Ini modal barang-barangnya yang lumayan besar. Kayak, ya? iya, kayak gerobaknya nggak punya, peralatannya nggak punya, itu yang besar. Nah dipikirin, karena modal nekat gitu kan. Tiba-tiba kepikiran gitu kan, apa minjem aja kata saya, modal awal nih minjem gitu kan, karena nggak punya uang. Akhirnya minjem, saya ikut-ikutan tuh. Pinjam, ikut nyampur ke orang tua dulu tuh, pinjam ke orang tua, bilang saya mau jual bubur kata saya. Gimana ini, saya nggak punya modal. Minjemlah 1 juta. Awal modal tuh 1 juta. 1 juta, dan itu pun nggak cukup buat apa-apa. Jangankan buat bahan-bahan, jangankan buat gerobak gitu kan, buat bahan-bahan aja nggak cukup. Nggak cukup. Modal 1 juta itu kan. Gimana tuh, Pak? Menarik. Kepikiran lagi, gimana kata saya nih ya, 1 juta. Modal udah ada tuh 1 juta modal. Cuman bikin buburnya nggak bisa saya. Di samping modal udah ada 1 juta, di samping modal udah ada 1 juta yang nggak cukup gitu kan. Skill nggak punya. Cara bikin bubur nggak bisa, itu kan. Cara masak ngolah bubur nggak bisa, itu kan kayak gimana. Dan akhirnya saya ini cari-cari sumber-sumber di YouTube. Cari dari YouTube kayak gini itu kan, kayak gini. Dicoba saya tuh, nyoba bikin bubur. Coba saya bikin 2 liter pertama tuh. Dikirain 2 liter, dikirain saya 2 liter tuh sedikit gitu bikin bubur ya. Cuman buat dicoba. Cuman buat dicoba-coba ke orang-orang gitu kan. Buat enak apa enggak gitu kan, bubur kita layak apa enggak untuk dijual gitu. Nah, awalnya kayak gitu. Bikinlah saya tuh 2 liter. Setelah dibikin jadi tuh kan bubur, diracik sama saya, dibumbuin. Habis itu dikasih ke orang-orang. Dia kata saya, cobain bubur saya nih, layak jual enggak, enak apa enggak gitu kan. Dikasih ke tetangga. Terus banyak yang komen kan, wah Mang katanya ini mah nggak layak jual Mang. Kenapa sih? Nggak enak katanya ini mah, nggak enak. Gimana tuh, Pak? Terpacu, termotivasi gitu kan, wah nggak down. Saya coba lagi saya sekali lagi, tetap komennya kayak gitu, nggak enak katanya, nggak layak jual. Coba lagi sekali lagi, gagal lagi, coba lagi sekali lagi, gagal lagi. Coba yang kelima kali, saya cari resep-resep yang lain itu kan. Di samping cari resep di YouTube, saya juga nyobain bubur-bubur orang gitu kan. Gimana kok bisa enak gitu kan. Saya perhatiin gitu kan, buburnya kayak gimana, teksturnya kayak gimana gitu kan. Nah dari situ, mulai saya bikin lagi, yang kelima kali itu. Yang kelima kali saya bikin. Udah bikin yang kelima kali, cobain ke orang-orang. Nih kata saya, cobain nih bubur saya nih. Cobain lagi, udah dicoba, wah Mang katanya lumayan, baru lumayan. Baru. Oh ya, percobaan yang ke itu. Nah setelah percobaan yang kelima itu, baru tekstur bubur saya katanya gimana nih, kata saya ke orang-orang katakan yang di ini, lumayan Mang katanya, bisa nih untuk dijual katanya, bisa untuk dijual katanya, lumayan. Nah itu baru lumayan. Belum sempurna, ya belum sempurna, baru lumayan. Nah dari situ mulailah saya tuh mau jualan gitu kan. Cuman dari situ kan baru juga bisa bikin bubur. Uang yang 1 juta modal awal itu kan saya beliin barang kayak oblong gitu kan, kayak mangkok, piring gitu kan, sendok gitu kan. Itu nggak cukup, nggak cukup. Gerobak nggak punya saya tuh. Kata saya, gimana ini? Mau jualan juga, baru juga punya oblong. Masa mau pakai meja? Kata saya jualan bubur, kan nggak mungkin pakai meja. Nah dari situ saya berpikir lagi, kata saya gimana ini ya?
dari situ nanya ke temen gitu kan, siapa yang punya gerobak gitu kan. Nggak punya, kesini nggak punya, kesini nggak punya. Alhamdulillah itu yang punya kontrakan di situ itu kan, namanya Kak Hadi. Dia nawarin, ada katanya gerobak, Mang. Jalan ya. Ngasih jalan. Alhamdulillah ada jalan. Mau nggak katanya gerobak apa kata saya? Gerobak tahu kres katanya dulu. Kecil katanya gerobaknya. Terus kata saya, di mana gerobaknya? Di Pandeglang katanya. Mau nggak? Ya udahlah, dipikir-pikir sama saya, daripada nggak ada gerobak gitu kan. Ya udahlah, saya eksekusi gitu kan. Ayo kata saya, di mana di Pandeglangnya? Di sono di pasar katanya. Punya siapa kata saya? Dulu tuh punya Pak Dodi. Pak Dodi, saya berterima kasih banget sama Pak Dodi dulu yang sudah pinjemin itu gerobak. Iya, terima kasih Pak Dodi. Kalau misalkan mungkin jalan kali ya, jalannya dari situ awal mulanya. Nah, diambil tuh ke Pandeglang gerobaknya. Pas saya lihat, gerobaknya kecil. Gerobaknya kecil amat. Kata saya, gimana ini gerobaknya aja kecil ya. Daripada nggak punya, Iya. dibawa aja itu gerobak. Gerobak dibawa dari Pandeglang ke sini. Padahal dibilang nggak cocok ya sama gerobaknya. Ya nggak cocok, bukan masalah ini ya, nggak cocok jualan bubur gitu kan. Bubur bekas tahu keras gitu, gerobaknya kecil. Tapi dibanding saya nggak punya gerobak, ya lebih baik diambil gitu kan. Pikiran saya, ya mungkin kedepannya kalau misalkan ada lebih rezeki gitu kan, bisa ganti kata saya. Pikiran saya dulu begitu. Akhirnya kan saya nanya, gimana nih gerobak kata saya nih, hitung-hitungannya. Ya udah sewa aja katanya. Berapa kata saya? 3.000 aja sehari. Wah, kata saya murah banget nih 3.000. 3.000 itu sehari saya dulu tuh. Cuman 90.000 waktu itu. 100.000 lah itu sebulan. Dari situ saya kan gerobak udah punya, walaupun dapat nyicil, dapat nyewa. Oblong udah punya, skill udah ada itu kan, walaupun cuman ngepres pas-pasan. Mulai jualan di hari Sabtu tanggal 16 kalau nggak salah nih ya. Hari Sabtu tanggal 16 bulan Maret 2013. Itu awal saya jualan itu. 4 bulan ke depan nanti genap 10 tahun. Ya, genap 10 tahun. Nah, dari situ saya jualan. Mangkal kan di depan ruko kakak yang kontrak tuh di situ mangkalnya. Berapa liter tuh, Pak? Cuman seliter setengah paling. Seliter setengah 2 liter paling sehari. Nah, dari situ jualan gitu kan. Lumayan tuh ada yang beli. 1 orang, 2 orang gitu kan tiap hari. 1 orang, 2 orang saya tanyain gitu kan. Pas beli, "Mang, gimana bubur saya?" "Oh Mang, katanya kurang ini Mang." Nah, saya tambahin terus, "Mang, ini Mang, lebih ini Mang," katanya. Saya kurangin itu kan. Dari situ berevolusi ya, berevolusi bubur saya tuh. Berevolusinya dari pelanggan. Bukan dari saya pribadi, dari pelanggan. Kata pelanggan, "Mang, kurang ini," saya tambahin. "Mang, lebih ini," saya kurangin. "Mang, kayaknya pakai ini enak," saya tambahin, saya beli ini gitu. Dari pelanggan. Bisa bubur saya bisa kayak gini tuh dari pelanggan. Jujur saya dari pelanggan. Bukan pure dari saya pribadi gitu kan. Di samping emang basic masak ada gitu kan. Soal bumbu tahu gitu kan. Di samping itu juga ada konsumen gitu kan. Yang selalu memberikan Masukan ya, Pak? masukan, kritikan gitu kan. Kritikan membangun buat saya. Nah dari situ saya coba. Akhirnya ya jadi begini buburnya. Alhamdulillah jadi begini. Nah dari situ sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, Bunda 3 bulan berlalu, 4 bulan kepotong sama bulan puasa. Saya libur. Oh, puasa libur ya? Libur saya 1 bulan. Bulan puasa libur. Dari situ saya hitung-hitung gitu kan, punya untung berapa nih saya nih setelah 4 bulan jualan gitu kan. Saya hitung-hitung. Ada 3 juta lebihnya. 3 juta rupiah. Dari situ mikir lagi. Punya untung saya 3 juta rupiah tuh selama 4 bulan. Lumayan kata saya nih kan, daripada kerja ke orang itu kan. Mending kerja sendiri walaupun dapatnya sedikit gitu.
Dipikir lagi, kata saya, ini uang 3 juta, mau dibeliin baju, pakaian, apa-apa, kata saya kan. Yang namanya dulu kan masih bujangan ya. Iya. Butuh butuh yang namanya gaya lah, passion, kata-kata. Mungkin ya kata anak-anak sekarang passion gitu kan. Pengen baju lah, pengen inilah, pengen itulah. Cuman saya nggak ngikutin ego saya. Nggak ngikutin ego. Dipikir, kata saya, daripada uang ini saya beliin barang itu kan kayak baju gitu kan, lebih baik saya pakai modal buat beli gerobak, kata saya. Masa saya selamanya mau nyewa, kata saya. Kan nggak mungkin. Nah dari situ uang 3 juta saya beliin gerobak, bukan beli, bikin. Oh, bikin aja. Bikin gerobak ke orang, sendiri dong. ke tetangga. Namanya Bapak Encep. Nah, terima kasih buat Bapak Encep juga yang telah membuatkan gerobak dulu tuh. Gerobak pertama. Udah bikin gerobak 1 bulan jadi gerobaknya. Jadi itu 1 bulan. Pas Lebaran, Syawal itu saya mulai jualan lagi. Rencana bikin gerobak itu kan buat mangkal dulunya, buat ngeganti gerobak yang sewaan. Akhirnya gerobak itu kan dari rumah tuh, produksinya saya dari rumah, dibawalah ke tempat, ke lokasi, biasanya kayak begitu. Oh, jadi nggak langsung bikin di Enggak ada tempatnya dulu tuh, di kontrakan tuh nggak ada tempat. Saya bikin dari rumah dulu, dibawa ke sana, ke tempat mangkal. Di sana saya jualan, produksinya di rumah, jualannya di sana. Nah di situ kan niatnya kan gerobak buat peralihan itu kan, nggak nyewa lagi gitu. Saya bawa dari rumah, gerobak tuh, didorong dulu kan gerobaknya. Didorong, didorong. Baru setengah jalan, bubur saya udah habis. banyak yang beli ya gitu. Alhamdulillah karena mungkin posisinya Lebaran, orang-orang ada gitu kan, pada mudik di kampung ya, pada beli. Nah dari situ pemikiran saya berubah. Pemikiran berubah, niat saya berubah. Yang tadinya buat mangkal itu gerobak, saya alihin. Lebih baik, kata saya, keliling. Karena porsi yang biasa saya bikin harusnya kalau di pangkalan habis malam, itu duhur udah habis. Duhur udah habis. Iya, udah habis. Lah kata saya lebih baik keliling lah, kata saya. Keliling. Sebulan lancar, 2 bulan lancar, 3 bulan agak macet, 4 bulan seret. 4 bulan seret. Badan capek, panas-panasan, hitam kan ya. Udah pokoknya udah ketemu teman, ketemu guru gitu kan, cuek aja. Tapi tetap perasaan menggandor gitu ya. Enggak, dulu saya tuh prinsip saya, ngapain harus malu kepada orang gitu kan. Toh yang bisa ngebangun diri kita hanya kita gitu kan. Yang bisa memberi kita hanya kita, nggak mungkin orang lain gitu kan. Cuma ngasih duit, nih 1 juta buat lo misalkan, kan nggak mungkin kalau nggak nyari sendiri. Karena basicnya kita itu orang nggak punya, berasal dari orang yang serba dibilang apa ya, pas lah gitu. Nggak kayak orang-orang pengen ini bisa beli, pengen itu bisa beli gitu. Kalau nggak berjuang sendiri nggak punya. Kayak beli baju, beli apa, kalau nggak berjuang sendiri nggak punya. Nah dari situ 4 bulan seret, udah mau hujan keliling di tempat orang, pusing kan ya. Jualan nggak laku, hujan malam-malam di tempat orang, di kampung orang. Dari situ capek, kata saya, nih jualan. Punya kepikiran lagi tuh, punya pemikiran. Udahlah, kata saya, ngapain jualan capek-capek lah, kata saya. Mendingan saya pergi ke kota lah. Badan masih muda, kata saya. Badan masih muda, ngapain capek-capek jualan, kata saya. Down juga ya. Sempat, bukan sempat. Dari 1 tahun ngedorong, 1 tahun kan saya ngedorong keliling itu. Keliling 1 tahun itu ngedropnya itu berkali-kali. Tiap jualan saya nggak laku, pasti ngedrop. Dan selalu bilang ke kakak saya, udahlah, kata saya mau ke kota lah. Ngapain, kata saya, capek-capek jualan. Sambil tidur malam gitu kan, jam 9 pulang, tidur malam, dipikir lagi, wah mudah-mudahan besok rame, kata saya. Wah mudah-mudahan besok rame, kata saya. Mungkin hari ini sepi, besok mudah-mudahan rame. Dari situ semangat lagi, jualan lagi, nggak laku lagi, ngedown lagi. Tapi keluarga gimana tuh? Nah dari situ banyak dukungan dari keluarga, dari saudara.
hari esok lebih baik daripada hari ini. Selalu kayak begitu, kayak orang tua, kayak kakak. Udah jalanin aja, jalanin aja. Dari situ ya mulai jalan gitu kan. Nggak sengaja itu kan, saya keliling kan dari rumah kan naik nih, nanjak. Saya berhenti di sini nih, di depan SD Montor. Saya berhenti di depan SD Montor. Ada yang beli, guru SD, beli bubur. Nah setelah beli bubur, kan mangkoknya cuma sedikit gitu kan. Mangkok saya tuh cuma beberapa biji doang. Kalau saya tinggal di mangkok di SD, kan lama makannya tuh. Kalau ditinggal saya nggak punya mangkok, kalau ditungguin lama, kata saya kan. Keburu siang saya nih. Akhirnya mangkal di sini. Akhirnya ditungguin sama saya. Ditungguin di sini. Ditungguin lama, ada yang berhenti motor. Satu, berhenti. Mang bubur katanya, mang bubur. Ih kata saya ada yang berhenti. Saya nungguin mangkok, ada yang beli. Nah, makan aja tuh kan satu. Ada lagi yang berhenti. Ada yang lagi yang berhenti kata saya nih. 2, 3 yang berhenti. Wah, akhirnya di situ lumayan tuh. Awal mula rame tuh. Awal mula mangkal. Awal mula mangkal. Dan mangkalnya pun di pas pinggir jalan, pas bibir jalan. Gerobak saya tuh disimpannya sama saya di pinggir, di pas garis putih jalan yang pinggirnya itu ya. Kalau ada bus lewat itu goyang. Pokoknya maaf, orang-orang pada makan tuh pada takut. Mang katanya jangan mangkal di sini, Mang katanya. Kenapa emang? Nih kalau bus lewat katanya goyang-goyang ini ya gerobaknya. Ya gimana saya nggak punya tempat kata saya. Dulu kan saya kan nggak punya ruko, maksudnya nggak ada kontrakan. Di tempat saya yang saya kontrak sekarang dulu nggak ada kontrakan. Kalau kontrakan saya tuh dulu mangkal di pinggir jalan, pakai terpalnya disangkutin di kalnya itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu kan pakai terpalnya disangkutin di pagar orang. Nah dari situ mulai ada yang beli 1, 2 orang. Kayak Bobi dan Cikedal gitu kan. Bidan Cikedal pada beli itu kan, pada mampir. Duh katanya mungkin kali ya ada lumayan kerasa di lidah kali. Nah dari situ karena wasilahnya guru SD Montor itu beli gitu kan, saya tungguin. Akhirnya banyak orang yang berhenti. Dari situ rame gitu kan. Saya bilang ke yang punya rumah, Bu kata saya mau ikut jualan di depan pagar rumah ibu gitu kan di sini. Oh di sini, dulu di sini. Dulu tuh di sini, itu kan pagar awalnya. Pagar ini, dulunya itu kan pagar. Ini nggak ada ruko. Oh nggak ada dulu. Nggak ada. Ruko ini nggak ada. Dulu tuh cuma pagar halaman rumah sama pagar udah. Jadi jualan tuh gerobak tuh di pinggir jalan, pakai terpalnya nyangkut di pagar orang. Oh terpal ya? Oh, terpalnya nyangkut di pagar orang karena nggak ada lahan. Dari situ rame itu kan. Udah berjalan beberapa bulan. Yang punya rumah tiba-tiba dia bikin fondasi di sini di depan rumahnya. Yang ini ayah? Yang ini yang saya sekarang kontrak. Loh kata saya, mau ngapain teh kata saya. Teteh katanya mau bikin ini. Dulu tuh namanya Teh Aam. Biasa saya sebut Ibu Aam ya, Ibu Aam almarhum. Sekarang beliau sudah meninggal kan. Bikin ruko dia. Buat apa kata saya? Teteh mau jualan katanya. Lihat Udin rame katanya. Mau jualan nasi lah katanya di sini katanya. Mau bikin ruko. Terus saya ini bilang ke beliau gitu kan, Teh sekalian terus saya bikinin buat kontrak kata saya di sini. Dibikinin yang kecil, yang ini. Oh ini ya? Dibikinin yang kecil, cuman ukuran 3x2 meter. Ukuran 3x2 meter. Yang ini nggak dikontrakin. Dulu dia jualan nasi. Dari situ ngontrak saya. Kontrak rame. Nah, dari situ alhamdulillah mulai terkenal. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang dari dulu sampai maksudnya dari pertama kontrak sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Bertahan di sini ya? Masih bertahan di sini. Nah itu Pak, untuk kan modalnya 1 juta ya. Itu 1 juta itu kalau sekarang pendapatan berapa per hari? Kalau pendapatan lumayan lah ya.
Dibilang lumayan gitu. Cukup lah buat makan. Cukup buat makan. Kalau misalkan usaha bubur nih ya. Kalau misalkan buat rekomendasi orang-orang yang mau usaha gitu, lumayan. Saya rekomendasiin lumayan buat jualan bubur. Mungkin untuk sekedar makan itu kan, pengen ini pengen itu, ada lah. Ada lumayan. Sekarang karyawannya ada berapa? Alhamdulillah. Dulu saya cita-cita tuh kan punya karyawan, pengennya orang sini semua itu kan. Pengen punya karyawan tuh yang pengen ngebantu orang-orang di sekitar gitu kan. Kayak tetangga saya, kan saya punya pemikiran dulu tuh. Kalau ya Allah, kalau misalkan usaha saya maju itu kan, saya pingin bukan tetangga-tetangga saya yang nganggur gitu kan, saya kerjain gitu, maksudnya ikut kerja sama saya bareng gitu. Ciptakan peluang kerja. Iya, dulu niat saya kayak begitu. Alhamdulillah rame. Dari situ mulai nggak kepegang sendiri. Dulu tuh ngolah sendiri, apa-apa sendiri. Tahun berapa tuh? Tahun 2013, 2014. Saya ngolah sendiri, apa-apa sendiri, jualan sendiri itu kan. Ada sih orang tua gitu kan, sama orang tua paling. Nggak ada yang ngebantu selain karyawan gitu yang sekarang disebut karyawan gitu. Jadi orang tua dulu pernah jadi bantu ya? juga ya? Orang tua ikut ngebantu, ikut ngebantu. Ramainya gitu. Kalau di warung nggak? Kalau di warung nggak? Di warung mah nggak. Saya tuh kan 2014 rame, warung mulai rame, kewalahan sendiri. Saya ini kerja sama kakak ipar saya. Kakak ipar saya ikut kerja dulu tuh. Di sini ikut bantuin. Cuman itu nggak lama. Ada kali setahunan, terus dia tuh buka usaha sendiri. Nah dari situ saya nyari karyawan lagi, tetangga saya yang kerja kan tetangga kerja. Terus yang masak sekarang, alhamdulillah teteh saya ikut berkecimpung juga itu kan. Jadi sekarang saya nggak ikut ngolah itu, cuman bikin bubur sama jualan. Ini karyawannya ada berapa? 5. Ada 5 ya? Ya, ada 5 di depan. Sekarang mah bukan saudara sih, yang di depan bukan saudara. Kalau yang di depan saudara semua. Tapi udah saya anggap saudara semua. Udah anggap saya saudara semua. Selain di sini ada ini ya, cabang gitu. Cabang mah nggak ada. Belum ada. 10 tahun jualan, kepikiran pengen buka cabang itu. Cuman mungkin di samping diri saya belum siap gitu kan. Karena pikir saya buka cabang itu gampang-gampang susah. Nyari orang itu kan gampang-gampang susah. Nyari kepercayaan gampang-gampang susah itu kan. Jadi sampai sekarang belum melaksana. Pengen mah ada buka cabang, kepingin mah ada. Ya, belum kelaksana. Tapi ada yang keliling itu Pak? Enggak. Oh, di Enggak sini ada. aja gitu ya. Di sini aja. Di sini. Oh ya, tadi kan awal mula tuh kan jualan paling 1 liter, 2 liter gitu ya. Tapi sekarang berapa tuh per harinya? Kalau weekend gitu kan, kalau weekend Sabtu Minggu gitu kan. Ya, kadang 10 lebih. 10 liter. Ya, Bubur sebelum doang itu ya? bubur doang, belum soto. Belum soto. Itu baru bubur doang. Kalau sama soto, kadang sotonya ya 6 liter, 7 liter gitu. Kalau weekend. Tapi kalau hari-hari biasa mah lebih agak kurang daripada itu. Terus untuk soto sendiri tuh tahun berapa tuh mulainya? Soto. Ya. Soto juga punya cerita sendiri. Soto punya cerita sendiri. Dulu kan saya awal ngerintis tuh cuma dagang bubur ayam sama bubur kacang hijau. Di tahun 2014 awal, saya kepikiran, kata saya, jualan apa lagi nih selain bubur yang bisa nyatu gitu kan. Bisa nyatu dalam artian timingnya gitu sama gitu kan, nggak beda, nggak bentrok gitu. Jualan soto aja kali. Basic nggak punya juga. Soto ya? Soto nggak punya, nggak tahu. Resep soto tuh nggak tahu. Gimana resep soto? Resep soto tuh saya tuh nanya-nanya kan, kebetulan tetangga-tetangga saya itu kan semuanya bisa dibilang suka dipanggil sama orang-orang buat masak gitu kan. Suka saya nanya ke situ, ke orang-orang yang suka masak gitu kan. Gimana kata saya bikin soto ini?
Ada yang ngasih tahu begini katanya. Bumbunya diginiin. Nah dari situ saya coba. Karena basic masak dari diri itu emang udah ada gitu kan, langsung ngerti. Paham banget sama Sama bumbu itu paham gitu kan, dicoba. Setelah dicoba, ya langsung jadi kayak begini sotonya. Sampai sekarang, soto juga udah 9 tahun berarti. Oh 9 tahun ya? Udah 9 tahun kalau soto. Duluan bubur. Setelah bubur, baru Ya, bikin. setahun setelah bubur sama bubur kacang hijau itu baru soto. Tapi yang lebih familiarnya bubur ya? Iya, lebih familiar bubur. Orang-orang lebih taunya bubur. Tapi soto juga lumayan sih ya. Dan yang paling laris ya, biasanya apa? Bubur atau soto? Balance sih. Balance. Soto bubur lumayan. Tapi kebanyakan bubur. Ini buka dari jam berapa? Buka tuh karyawan tuh kesini, yang kerja tuh kesini jam 5 pagi. Kadang kalau tergantung subuhnya ya. Kadang subuhnya suka jam 5 itu kan. Kadang suka jam 4. Kalau subuhnya jam 4, setengah 5 udah standby di sini. Pokoknya selesai sholat subuh ya? Selesai sholat subuh. Jam 5 lah standby di tempat di sini, buka warung. Kalau tutupnya? Tutup dulu mah jam 5 saya tutup. Udah itu udah berbagai udah berevolusi gitu kan. Yang dari tadinya dari jam 5 tutup gitu kan. Dari situ mulai kerasa agak gimana ya? Badan agak capek gitu kan. Akhirnya dirutinin tuh. Jam 5 buka, jam 2 tutup. Dirutinin itu. Biar bisa iya istirahat gitu kan, punya keluarga juga gitu kan, biar ada waktu buat keluarga dulu tuh. Cuman kalau sekarang, yang sekarang nih ya, ada penambahan lagi usaha. Usaha buat ke malam gitu kan, kayak pecel lele, pecel ayam gitu kan. Jadi menambah. Iya, itu ada saudara saya namanya Muhammad Amin. Dia itu pengen usaha katakan. Yang tadinya kerja kan dia kerja di Bogor. Pulang ke sini tuh nggak mau pergi lagi, dia nggak mau pergi ke Bogor lagi. Katanya pengen usaha. Nah, ya udah kata saya, bisanya usaha apa? Kata saya maunya kapan? Mau siang mau malam? Oh, katanya nggak bisa pagi mah katanya. Pagi nggak bisa, siang nggak bisa. Kenapa? Katanya saya mah siapnya katanya malam. Ya udah bergadang aja kata saya. Nah akhirnya 24 jam sekarang bukanya. Warungnya 24 jam. Oh buka bubur ayam kayak 24 jam ya? Iya, ada 24 jam sekarang. Bubur soto juga ada. Ngikutin. Bukanya setiap hari? Setiap hari. Kalau libur mah tergantung. Kalau ada momen-momen tertentu doang kayak acara keluarga atau acara nikahan keluarga baru libur. Kalau misalkan ini nggak pernah libur. Ayo aja, selagi badan sehat. Nah, itu karena sekarang nih anak muda banyak banget yang nganggur lah ya. Nah, untuk motivasi nih anak muda itu gimana sih ya? Kalau motivasi bagi diri saya sendiri nih ya, pengalaman pribadi saya sendiri itu kan, orang-orang beda basic gitu kan. Ada yang basicnya untuk bekerja, dia nggak bisa usaha itu kan. Ada yang basicnya usaha gitu kan. Cuman kalau untuk basicnya usaha, pasti dia bisa bekerja. Setiap orang yang usaha pasti dia bisa bekerja itu kan. Cuman kalau basicnya bekerja, belum tentu dia bisa usaha. Ya, belum tentu dia bisa usaha. Cuman kalau misalkan menurut saya bagi untuk kaum pemuda-pemuda yang belum punya pekerjaan gitu kan, jangan takut untuk usaha, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk bertindak gitu kan, jangan terlalu banyak berpikir, lakuin aja dulu. Hasil mah nanti ke belakang menentukan sendiri. Yang penting satu, niat udah ada, gigih gitu kan, gak pernah mengeluh gitu kan. Jangan sampai baru nggak laku sehari udah nggak bakalan jualan, udah kepikiran apain jualan nggak laku. Jangan. Prinsip saya selama jualan 1 tahun 2 tahun belum selesai, maksudnya belum ini masih ngedrop gitu kan, terus bangkit selama 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak naik udah tinggalin. Ganti gitu ya? Ganti, berarti bukan di situ dia, bukan di situ levelnya, bukan di situ dia ininya tempatnya. Ganti usaha yang lain. Jangan pernah menyerah. Lanjutin aja usaha mah. Kalau misalkan udah ketemu mah enak, bener. Lebih enak usaha dibanding bekerja. Bukan ini ya. Maksudnya lebih enak usaha sendiri. Lebih enaknya banyak peluangnya. Kayak waktu bisa diatur sendiri, mau apa-apa bisa sendiri, itu kan. Mau libur, mau kerja. Kalau pengen punya uang kerja ya bisa kerja sendiri, gitu kan. Jadi enak.
lebih enak usaha gitu dibanding bekerja. Tapi ya buat ngilangin gengsi itu sendiri gimana tuh? Gengsi, malu, terus ya intinya buat percaya diri lah gitu. Nah, kalau itu mah tergantung pribadi masing-masing ya. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya, prinsip saya, selagi saya nggak ngerugiin orang, selagi saya bisa bermanfaat buat orang, kenapa harus malu? Kenapa harus gengsi? Selagi saya nggak ngerugiin orang, nggak minta makan ke orang gitu kan, ngapain harus gengsi? Toh nggak bakalan ada yang tiba-tiba orang ngasih ini uang gitu kan buat kamu, nggak bakalan ada kalau nggak bisa usaha sendiri. Jadi nggak perlu gengsi. Gengsi mah cuman apa ya? Nggak perlu disimpan gitu gengsi mah. Biarin, biarin, ngapain gengsi jualan? Nggak ada yang aneh di dalam jualan. Malahan banyak orang yang salut kok kepada orang-orang yang berjualan gitu kan. Saya juga salut kadang anak kecil jualan itu. Jadi jangan gengsi lah. Baik, ini pertanyaan yang penting harusnya ya. Itu untuk ayamnya sendiri kira-kira per hari itu ngabisin berapa kilogram? Sehari untuk sekarang ya? Apa dari dulu? Dari awal? Sekarang aja. Dari sekarang. Sekarang tuh untuk bubur ayam sekitaran 15 kilo habis. Iya, atinya itu, ati ampelnya bisa 6 kilo, 7 kilo. Jadi totalnya tuh kadang-kadang 22 kilo satu hari. Tapi kalau misalkan weekend gitu kan, bisa 25 kilo habis. Iya sehari ayamnya. Lumayan. Lumayan lah untuk makan-makan lah. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama.